Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Hadis yang pertama dari 26 buah hadis yang mempunyai kedudukan yang penting dalam agama Islam, yaitu hadis pada menyatakan niat dan ikhlas. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaq alaih, artinya hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Artinya daripada Amiril Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya saja segala amalan itu dengan niat, dan hanya saja bagi setiap orang itu apa yang diniatkannya. Maka barang siapa hijrahnya, barang siapa beramalnya kepada Allah dan Rasulnya, artinya mencari keridaan Allah, mencari keridaan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka ridha Allah, ridha Rasul akan didapatnya. Dan barang siapa hijrahnya bagi dunia, barang siapa beramal untuk mendapatkan dunia yang akan diperolehnya atau perempuan yang ingin dikawininya, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya itu. Nah, ini hadis yang pertama dari 26 hadis yang mempunyai kedudukan besar di dalam agama Islam. Hadis niat ini adalah hadis yang nomor 1 karena segala perbuatan diawali dengan niat. Dan balasan yang kita terima di sisi Allah tergantung apa yang kita niatkan. Sembahyang kita berpahala atau kada tergantung niatnya. Beribadah kita berpahala atau kada tergantung niatnya. Menuntut ilmu kita ini berpahala atau kada tergantung niatnya. Jadi sebelum Allah menilai suatu ibadah, sebelum Allah menilai suatu perbuatan, yang pertama dinilai oleh Allah adalah niat yang ada di dalam hati kita. Nah, oleh karena itu mempelajari masalah niat ini adalah suatu kewajiban, suatu kebutuhan yang pasti oleh setiap orang yang beriman. Jadi belajar niat. Hendak menuntut ilmu, nah sebelum menuntut ilmu itu belajar dulu niatnya apa. Misal hendak sekolah kemana, nah belajar dulu niatnya apa. Karena bila niatnya itu bagus,
maka hasil yang didapatnya pun bagus. Bila niatnya kada bagus, hasil yang didapatnya pun kada bagus juga. Hendak naik haji, nah belajar dulu niatnya. Kayak apa niat naik haji itu? Supaya hajinya itu mendatangkan ganjaran, mendatangkan pahala yang banyak. Hendak umrah, nah belajar dulu niatnya kayak apa umrah itu. Nah disebutkan dalam sebuah kisah, ada seorang waliullah yang sedang berada di atas sawahnya, tiba-tiba datang orang mengajak haji. Nah, ujar orang, ayo kita tulakan naik haji. Pian ulun jamin semuaan, mulai ungkusnya sampai buliknya, belanjanya, ulih-ulihnya semuaan, pian terima tulak aja. Nah, ujar Sidin menjawab, kada kawa dulu aku tulak haji, karena belum ada niatnya. Nah, belum ada niatnya. Nah, jaka kita tuh ancap haji tuh, di orang naik haji itu ada berniatan kayak apa lagi. Orang dahulu kada. Kok kada kau memastikan dulu, aku belum ada niat lagi. Nah jadi belajar dulu niatnya apa, baik urusan-urusan perkara yang ibadah atau perkara-perkara yang mubah, perkara yang adat. Nah hendak berdagang, belajar dulu niat berdagang tuh kayak apa, supaya berdagang ini mendatangkan rezeki yang berkah. Ada niatnya. Cuma berhubung banyak macam-macamnya itu, jadi kada kawa niat-niat ini dijelaskan dalam pengajian kayak kita ini, kada kawa. Karena lain-lain orang, cuma hendaknya datangi guru-guru, datangi orang-orang nang berilmu. Nah betakun lawan Sidin, ulunnya hendak berdagang, apa nang bagus niatnya berdagang nih, apa-apa kira-kira. Lalu ada 10 niat berdagang itu. Niatnya pertama ini. Jadi berdagang itu selalu dapat pahala setiap harinya. Hendak kawin, apa niatnya kawin itu? Nah, datangi guru-guru nang tahu. Ulun hendak kawin, kayak apa niatnya kawinnya, supaya kawin ini mendatangkan rumah tangga nang mawaddah, rahmah, sakinah itu. Kayak apa kawin ini supaya mendatangkan rezeki yang bagus. Kayak apa kawin ini supaya mendatangkan zuriat yang salih dan salihah. Lalu ini guru mendahkan kawin tuh niatnya ini 10 macam. Pertama niatnya ini, kedua itu, sampai 10. Hendak nukar apa? Nukar kendaraan. Menukar kendaraan, apa niatnya? Nah, ada juga nih semuaan perbuatan ini sudah disusun oleh para ulama kita dahulu niat-niatnya. Jadi nukar kendaraan niatnya ini 1, 2, ini 3. Lalu kendaraan yang kita tukar itu adalah dengan niat yang baik, sehingga kita mengendarainya dapat pahala, kita membersihinya dapat pahala, kita menguncinya dapat pahala. Kenapa? Karena waktu nukarnya itu mulai asal sudah ada niat yang baik. Nah jadi hadis niat ini diandak oleh para ulama di nomor 1, karena niat itu ada sebelum perbuatan. Niat itu ada sebelum perbuatan. Niat kada mau tadi nukar sepeda motor, udah nukar, hanya berniat kada mau lah sembahyang Allahu Akbar, langsung baca Fatihah, hanya berniat kada mau. Niat itu mesti berdahulu. Nah, sekadang-kadangnya besertaan dengan perbuatan. Ini yang sudah kada kau diniati lagi, cuman akan datang ini niati dengan niat yang bagus, berdagang, berkebun, nah, berusaha, menuntut ilmu, mesti niatnya yang bagus. Hadis yang kedua pada menyatakan larangan terhadap bid'ah di dalam agama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza
ma laisa minhu fahuwa raddun. Muttafaq alaihi. Artinya hadis ini sangat kuat karena hadis ini dimasukkan dalam Bukhari dan Muslim juga. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ini akan sesuatu pekerjaan yang tidak ada daripadanya, maka yang diada-adakannya itu mesti ditolak. Hadis ini ialah hadis muttafaq alaihi, yaitulah hadis yang telah diittifaqkan, disepakati oleh para ulama atas kesahihannya hadis ini. Ia telah diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Dan pada satu riwayat lain bagi Imam Muslim lafaznya begini, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yang bermaksud siapa yang melakukan sesuatu amalan yang tidak ada atasnya dasar dalam agama ini, maka ia ditolak. Dan makna rad ialah mardud, artinya yaitu ditolak. Perbuatan-perbuatan, acara-acara yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perkara itu ngarannya adalah bid'ah. Acara-acara, perbuatan-perbuatan yang kada dilakukan pada masa Nabi, pada masa sahabat, maka itu disebut adalah bid'ah. Masa Nabi, masa sahabat itu acara-acara apakah? Itu ngarannya acara bid'ah. Nah, bila acara-acara itu, perbuatan-perbuatan itu ada pada zaman Nabi, maka itu disebut ngarannya sunnah. Macam sembahyang zuhur berjamaah, nah itu sunnah. Sembahyang 5 waktu berjamaah itu adalah sunnah, karena itu ada sudah sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul macam kita nih, mendengarkan hadis-hadis Nabi, mendengarkan cerita Al-Quran, ini sunnah, karena ini sudah ada sejak zaman Nabi. Nah, perkara-perkara yang tidak ada di zaman Nabi itu disebut bid'ah ngarannya. Lalu bid'ah itu apakah sesat, apakah baik atau kada? Tergantung bagaimana bid'ah itu. Apabila si bid'ah ini kada bertentangan dengan pokok-pokok ajaran yang diajarkan Nabi, maka bid'ah itu adalah baik. Macam contohnya sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih kada pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya sembahyang tarawih itu mulai zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, sembahyang tarawih ini bid'ah itu. Tapi sembahyang tarawih itu bid'ah dilihat dari pokok agama kada bertentangan. Sembahyang itu bagus, berjamaah itu bagus. Nah, apalagi pulang di bulan Ramadan, bulan yang bagus. Nah, jadi bid'ah itu menjadi bid'ah yang ni'matil bid'ah, menjadi bid'ah yang baik jadinya. Banyak apa acara-acara, perbuatan-perbuatan yang kada dilakukan oleh zaman Nabi itu dilakukan sekarang.
itu bid'ah ngarannya. Apakah setiap bid'ah itu salah, setiap bid'ah itu sesat? Tergantung kayak apa pelaksanaannya. Kalau pelaksanaannya itu bertentangan dengan agama, maka itu bid'ah sesat. Nah, wajib ditutup. Memperingati maulid Nabi contohnya lagi. Membaca maulid Al-Habsyi, membaca maulid Azab, membaca maulid Diba, membaca itu kada pernah dilakukan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman Nabi kada ada orang mulut, zaman sahabat kada ada orang mulut. Nah, lalu acara-acara maulid itu bid'ah ngarannya. Apakah acara maulid ini sesat? Tergantung pelaksanaannya. Tergantung pelaksanaannya. Bila pelaksanaan maulid ini kada bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama, maka acara maulid ini disebut dengan bid'ah yang baik. Bila acara maulid ini dilaksanakan dengan banyak hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama, maka itu maulid ngarannya adalah sesat, yang wajib ditolak. Kayak apa acara-acara maulid yang dikatakan bid'ah yang baik? Di dalam kitab I'anah juz ketiga itu disebutkan bagaimana cara orang memperingati maulid Nabi sehingga menjadi kebaikan. Nah, di situ disebutkan bahwa dengan mengundang sekelompok orang, lalu dibacakan di situ sejarah-sejarah Nabi, kelahiran Nabi, dibacakan di situ perjuangan-perjuangan Nabi, dibicarakan di situ akhlak-akhlak Nabi, dibicarakan di situ tentang keterangan bentuk tubuhnya Nabi, dibacakan doa, dihidangkan makanan-makanan yang halal. Nah, sudah itu bubar. Nah, ini bid'ah, tapi ini baik. Kenapa dikatakan baik? Satu, mengumpul orang satu kebaikan. Membaca sejarah Nabi satu kebaikan. Berdoa bersama satu kebaikan. Memberi makan orang dengan makanan yang halal satu kebaikan. Nah, jadi berkumpul banyak kebaikan-kebaikan sehingga acara maulid Nabi tadi disebut adalah menjadi acara kebaikan ngarannya. Bujur aja di zaman Nabi itu kada ada maulid tuh bujur. Zaman sahabat kada ada maulid bujur. Cuma kandungan yang ada dalam maulid itu adalah sunnah. Kandungan dalam maulid itu adalah sunnah. Seperti berkumpulnya kaum muslimin di satu tempat, itu disuruh berkumpul-kumpul, silaturahmi, saling berjinak-jinakan, menjauh datangan, itu disuruh. Membaca sejarah Nabi, hadis-hadis Nabi disuruh. Berdoa disuruh, bersalawat disuruh, memuji Nabi disuruh, memberi makan orang disuruh. Jadi maulid itu selama isinya, selama kandungannya hal-hal yang sunnah, maka maulid itu menjadi sesuatu acara bid'ah yang baik. Nah, apabila dalam maulid itu terdapat hal-hal yang dilarang oleh Nabi, dalam acara maulid itu ada didapat hal-hal yang dilarang oleh Nabi, walaupun hanya satu di antara 10 kebaikan, tapi ada satu yang dilarang. Nah, maka acara maulid ini menjadi bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat, bid'ah yang mendatangkan dosa. Misalnya kayak apa? Nah, misalnya orang mengadakan maulid dengan duit yang kada halal. Nah, ini menjadi sesuatu sesat. Kan mengadakan maulid itu perlu duit. Duitnya kada halal. Sedangkan Nabi mengatakan kalau duit itu kada halal, bolehkahkan no ampunnya. Ini kada diulahkannya maulid. Nah, satu. Bila dalam acara maulid itu kayak apa aja baiknya, kayak apa aja bagusnya,
tetapi ada nang kada halal itu jadi rusak semuaan, jadi dalalah, jadi sesat. Jadi acara maulid nang kita gawe itu bukan mendatangkan berkah tapi mendatangkan laknat dari Allah, karena itu sesat dalamnya. Contohnya lagi, di dalam acara maulid itu halal, yang disiapkan ini barang-barang halal, tetapi di dalam maulid itu ada munkarat, ada kemunkaran. Di dalam kitab fikih disebutkan di antara kemunkaran itu misalnya di tempat maulid itu ada patung umpamanya. Ada patung, baik patung burung, baik patung unta, baik patung sapi, baik patung manusia. Nah, maka berkumpul di tempat itu sudah menjadi satu kemunkaran. Kecuali kita kawa memecahkan patung itu. Nah, marilah kita memecahkan patung itu. Sariki ampun rumah banaham kita. Datang misalnya kita diundang orang ke rumah macam maulid jar. Naik kita ke rumah orang. Sekalinya sing kenalan ada ayam, no, patung ayam, laki bini ayamnya patungnya. Nah, kita itu. Nah, kalau aturan nang sebujurnya, nang mestinya itu mesti kita tegur. Kami kada naik ke rumah sini bila patung itu ada. Bila jampun rumah kada kawa belikan dia lagi. Nah, karena kada jadi apa-apa di situ kalau ada kemunkaran. Nah, itu. Contohnya lagi di dalam acara peringatan Maulid Nabi itu ada ikhtilatul rijal wan nisa. Ikhtilat, bercampur aduk laki-laki bini-bini. Bercampur aduk, artinya sini duduk laki-laki, sini bini-bini, sini laki-laki, sini bini-bini, bercampur aduk, lain berbagi, berdinding, nah berdinding, sini kelompok bini-bini, sini itu ada ikhtilat ngarannya. Ini ikhtilat ini bercampur, sini laki bini, sini orang laki bini, sini laki bini, nah sini laki bini, bercampur binian lakian, jadi satu, cakap binian di dinding. Ini lakian. Nah, bila mana ikhtilat tadi itu satu kemunkaran ngarannya. Satu kemunkaran. Apabila itu terjadi, maka maulid yang dilaksanakan tadi bukan jadi bid'ah hasanah tapi menjadi bid'ah dhalalah ngarannya, bid'ah yang sesat. Ini bid'ah yang wajib ditentang. Nah, jadi jangan dikatakan bahwa maulid itu haram, kita kada umpat orang mengatakan itu. Maulid itu sesat, kita kada umpat itu. Tapi kita mengatakan bahwa maulid itu bid'ah, itu bujur. Tapi apakah bid'ahnya ini baik atau kada, tergantung apa isinya. Gantung apa isinya. Bila isinya bagus, maka itu membawa kepada kebaikan. Orang merayakan hari ulang tahun, kan kita lumrah, orang berulang tahun. Berulang tahun itu kada terdengar ada hadisnya di zaman Nabi. Ada kata dengar Nabi berulang tahun nang kali 50, nang kali 60 kada terdengar ada. Sahabat-sahabat kada terdengar ada berulang tahun. Kayaknya ulang tahun ini dari orang-orang nang bukan Islam asalnya. Nah, lalu apakah hukumnya orang berulang tahun itu bid'ah? Bid'ah. Apakah itu salah, sesat? Tergantung kayak apa garang ulang tahunnya itu. Nah, bila ini berulang tahun umur sudah 40 atau umur 30, inya bersyukur kepada Allah, diberi Tuhan umur sudah 30 tahun, disihatkan Tuhan, lalu inya undang ke kawanannya. Nah, ayo kita makanan. Kita bersyukur kepada Allah diberi umur sedikit, diundangnya makan, kawannya berdoa selamat kakak jadi masalah, cuma diundangnya kawan-kawannya makanan sebagai bentuk syukurnya dia diberi umur 30 tahun ini. Nah, itu kada jadi masalah, itu sesuatu kebaikan. Tapi bila dalam ulang tahunnya ini meniru cara-cara orang Nasrani, meniru betiup-tiup lilin nang gaya orang Kristen, nah itu menuruti orang nang bukan Islam. Nah, itu perlu dijaga. Itu sudah mengarah kepada bid'ah yang sesat.
itu apalagi bercampur lakian binian ulang nang bukan mahramnya makin payah lagi. Nah jadi setiap sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi itu ditolak kecuali sesuatu itu kada bertentangan dengan pokok-pokok ajaran yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ditentang juga orang mulut itu padahal bid'ah, sesat, syirik, jangan, kita kada umpat itu. Tapi kita kada umpat juga orang yang mengadakan maulid yang melanggar aturan. Kita kada umpat orang yang menentang maulid, kita kada umpat. Apa maulid bid'ah? Kita kada umpat itu. Tapi kita kada umpat juga maulid itu bagus. Kada umpat juga. Kita umpat orang yang melaksanakan maulid tapi sesuai dengan isinya itu kada bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Nah itu yang kita umpati. Dan maulid itu bukan hanya bulan Maulud, setiap hari kita disuruh memperingati lahirnya Nabi, itu sebagai bentuk syukurnya kita kepada nikmat Allah. Asal cara-caranya tadi nang bujur. Nah ini hadis yang nomor 2 mempunyai kedudukan yang penting di dalam agama Islam. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ini akan suatu pekerjaan yang tidak ada daripadanya, maka yang diada-adakannya itu mesti ditolak. Orang mati menyahari, mendua hari, meniga hari, menuju hari, menyelawi, 40, menuju puluh, menyeratus, mahaul. Itu semuaan adalah kadada dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh sahabat. Adakah sahabat terdengar dalam hadis-hadis mahauli Nabi? Adalah mahaul nang keberapa Nabi misalnya? Kadada. Mahaul itu kadada aturan agama. Itu hanya merupakan adat kebudayaan manusia. Kadada orang disyariatkan oleh Tuhan bila setahun itu dihauli, baik itu ibu bapa, baik itu tuan guru, baik itu wali, siapapun kadada disuruh kita mahauli itu. Nah lalu apa mahaul itu? Mahaul itu bid'ah. Tapi kita kada umpat orang yang mengatakan bahwa mahaul itu sesat, kita kada umpat itu. Tapi kita kada umpat juga orang mengatakan mahaul itu boleh baik sebaik-baiknya, kada umpat juga. Yang kita umpati yang kayak apa? Yang kita umpati itu mahaul itu adalah sesuatu perbuatan yang kita dukung bila di dalam acara haul itu hal-hal yang memang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kada apa-apa kita mahaul. Kita mengumpul kula-kula, mengumpul keluarga, jiran tetangga, itu bagus. Kita membaca Fatihah, membaca surah Yasin, yang pahalanya mudah-mudahan disampaikan Allah kepada Fulan bin Fulan, itu bagus. Memberi makani orang, bagus. Nah, kalau kayak itu aja acara haulannya, itu kita umpati. Tapi bila acara haulan itu banyak mengandung hal-hal yang kada ada dalam Islam, dalam acara haulan itu banyak mengandung hal-hal yang ditentang oleh Islam, yang kita kada umpat itu. Jadi kita kada menentang haul, tapi kada mendukung haul 100% kada juga. Kita dukung acara haul, acara maulid Nabi, apabila acara itu masih dalam bingkai syariat Allah dan Rasulnya. Bila sudah di luar itu kita kada umpat, kita kada mendukung lagi. Nah itu jalan yang paling baik, jalan tengah itu. Mulut tuh bagus, kan di mana-mana mulut bercampur lakian, binian, begembus, besuling, macam-macam. Nah kita kada umpat nang itu mulutnya. Itu kaliwatan pulang ngarannya. Kada tahu sembahyang lagi orang mulut nih, juhur asar kada bersembahyangan lagi, orang mau urus mulut saja. Anak orang mulut nukar baju berhutang ke situ kamari, supaya bagus nih. Ada kan mulut bakalahian, behualan, nah kita kada umpat nih tuh. Nabi pun kada katuju.
Banyak orang anak mengadakan maulid 2-3 bulan udah bersiap-siap. Maulidnya sejam tuntong, menyiapkan tuh 2-3 bulan, bolah baju, molah ini, nah apa nih itu? Nah, hutang duitnya, asitu kamari, kuitan ditangsa, mengurangkan baju, orang mulut, nah itu kada itu, kada macam itu. Jadi umpamanya binian madakan binian spesial binian madakan maulid biar memperingati nabinya ini bersalawat kada jadi masalah asalkan bagus-bagus menutup aurat jangan ada bercampur aduk laki-laki bini-bini makanannya nang halal kada menimbulkan fitnah kada menimbulkan maksiat itu kada jadi soal. Hadis yang ketiga yang mempunyai kedudukan yang penting dalam agama. Perkara yang halal itu nyata dan yang haram juga nyata dan peranan hati. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fis-syubuhati waqa'a fil haram qarra'i yar'a haula al-hima yushiku ay yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallah maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Artinya daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas. Ada Quran, ada hadis menyatakan ini halal, ini halal, ini halal, ini halal, jelas. Dan perkara yang haram itu juga jelas. Ini haram, jelas. Dan di antara keduanya itu ada perkara-perkara yang syubhat yang tersamar. Nah, tersamar antara halal haram, antara halal haram. Dan siapa yang memelihara dirinya daripada perkara-perkara yang syubhat, maka sebenarnya ia telah membersihkan agamanya dan muruah dirinya. Menjauhi yang haram sudah nyata satu kebaikan. Menjauhi yang haram itu sudah nyata suatu kebaikan. Menjauhi yang syubhat, nah itu pun satu kebaikan juga. Cuma syubhat itu macam-macam. Ada syubhat yang hanya sekedar waswis, nah itu kada perlu dijauhi. Ada syubhat yang memang mesti dijauhi, itu ada. Ada syubhat yang kada perlu dijauhi. Misalnya syubhat yang kada perlu dijauhi yang kayak apa? Nah, contohnya, ini kada hendak mencari iwak di sungai situ. Kalau pinta tangkap iwak orang nang lapas, ini kada hendak mencari iwak di sungai. Kalau kau tertangkap iwak orang nang lapas, itu kan terlalu jauh benar itu. Sobatnya terlalu jauh. Nah itu kada jadi soal. Jadi mungkin kita di sungai tangkap iwak kada apa-apa itu. Walaupun ada kemungkinan iwak orang nang lapas tuh ada, cuma itu sangat jauh kemungkinannya. Nah, sangat jauh kemungkinannya. Nah itu subhat nang kada perlu dijauhi. Dan siapa yang terjatuh pada perkara-perkara yang syubhat, maka pasti ia akan terjatuh pada suatu hari nanti pada perkara-perkara yang haram. Orangnya ketujuh bermain di syubhat, satu saat dia akan jatuh dalam yang haram. Seperti halnya seorang pengembala
yang mengembala binatang ternaknya berdekatan dengan ke kawasan-kawasan larangan, maka cepat sekali ia akan mencerubuhnya. Ini pagar orang, ini pagar tanah orang. Nah, kalau kita mengembala, jangan parak pagar itu. Kayaknya satu saat bisa menyubalah, kayaknya ampun kita, ternak kita ini menyubalah ke tanah orang. Nah, kalau mengembala jauh-jauh pada pagar itu. Nah, walaupun kita boleh aja mengembala karena masih batas kita pang itu. Cuma parak lawan pagar orang. Karena lingah-lingah kita bisa menyubalah karena ternak kita itu. Nah, itu dihindari itu. Perhatian, sesungguhnya bagi setiap raja itu ada kawasan larangannya. Nah, raja itu ada mempunyai kawasan di sini kada boleh masuk kecuali orang-orang ini. Itu raja pasti kayak itu. Ini daerah istana, kada boleh masuk kecuali bubuhan ini. Nah, itu. Sesungguhnya kawasan larangan Allah ialah apa-apa yang diharamkannya. Perhatian, sesungguhnya di dalam jasad itu ada satu katul daging. Apabila ia baik, maka akan baiklah sebadan seluruhnya. Dan apabila ia rusak, maka akan rusaklah badan keseluruhannya. Perhatian, sakatul daging itu segumpal aja kita. Daging itu ialah hati. Dalam hati ini, dalam awak kita ini, hati ini sebuting. Bila hati ini baik, semuaan baik jadinya. Bila hati kada baik, semuaan jadi kada baik. Nah, itu rajanya. Bila rajanya kada baik, otomatis rakyatnya kada baik juga. Di dalam hati, dalam diri kita ini ada raja, ngarannya itu hati. Bila hati ini bagus, otomatis anggota tubuh yang lain menjadi bagus. Bila hati ini jahat, otomatis yang lain pun jadi kada baik. Nah, itu hadis yang ketiga yang mempunyai dasar penting dalam agama kita. Nah, kemudian hadis yang keempat pulang. ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa ilmana ilman nafi'a wa amalana amalan maqbula wa rizqana rizqan wasi'an halalan tayyiba. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna ya Allah min ibadikas salihin bi rahmatik ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.